ila adamin. Jadi sesuatu yang berubah dari tidak ada kemudian menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Nah itu adalah sesuatu yang hadis. Kita itu asalnya tidak ada. Kita kan sebelum lahir itu tidak ada. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita menjadi ada. Nah setelah kita ada, kemudian kita tidak ada lagi, meninggal. Nah itu adalah yaitu persifatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu matawayyoromin adamin ila wujudin dan sebagainya. Nah itu adalah persifatan makhluk. Jadi sesuatu yang berubah-berubah, yang tadinya kecil menjadi besar dan sebagainya, terus semua ada perubahan-perubahannya, itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji hadis ala hadis itu memuji kita sesama sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita memuji seorang bagus banget itu orang, anak bagus amat akhlaknya, kemudian budi pekertinya bagus amat, cerdas amat dan sebagainya. Nah itu adalah pujian sesama makhluk, yaitu puji hadis ala hadis. Yang ketiga adalah puji qadim ala hadis. Pujinya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu seperti Allah taala memuji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tuh, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kata Allah, andai kata bukan engkau wahai Muhammad, andai kata bukan engkau wahai Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Nah ini adalah sebetulnya adalah bentuk pujian Allah kepada baginda alam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sekilas maknanya itu kayak Allah itu butuh kepada Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya tidak butuh. Allah itu tidak butuh sama siapapun, karena Allah itu maha ghaniyun. Jadi maha sugih, tidak butuh sama siapapun. Berarti di sini adalah Allah Ta'ala muji kepada baginda alam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan andai kata engkau andai kata bukan engkau, maka saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Inilah puji qadim al hadis. Dan banyak lagi pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wa innaka ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau adalah mempunyai akhlak-akhlak yang sangat besar, yang sangat agung, mempunyai budi pekerti yang luar biasa. Nah ini adalah bentuk pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda alam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikategorikan adalah puji qadim ala hadis. Yang terakhir adalah puji hadis ala qadim. Nah puji hadis ala qadim itu adalah pujinya makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita alhamdulillahirabbil alamin, kemudian memuji, baik itu memujinya kita memakai bahasa Indonesia ataupun memakai bahasa Arab dan sebagainya. Yang penting itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dinamakan puji hadis ala qadim. Nah ini semua yang telah diuraikan tadi satu persatu adalah hakikatnya. Pujian ini yang empat ini adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dipuji kemudian dia sombong, nah berarti tidak sadar bahwa pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa pujian itu hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipuji maka kita tidak akan merasa sombong dan sebagainya. Nah di sini alhamdulillah di sini adalah jumlatun khobariyatun, jumlah khobariyah. Tapi jumlah khobariyahnya ini adalah sekilafatnya doang. Kalau dalam istilah ilmu mantiq itu mahtamal syirki wal kadzib, tapi bukan yang seperti itu. Kalau dalam ilmu mantiq itu mungkin benar mungkin bohong, tapi di dalam ayat suci Al-Qur'an itu tidak ada yang mungkin bohong, tidak ada yang mungkin benar. Semuanya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini membahas adalah jumlahnya, lafadznya doang. Jadi di dalam Al-Qur'an itu pasti benarnya karena kalamullah. Nah di sini adalah alhamdulillah, di sini yang dimaksud dengan alhamdulillah di sini adalah as-sana'u 'alallah, memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyimpan